من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا عليم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyar muslimin, para hadirin sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di pagi hari ini, di mana insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari sifat-sifat atau cara-cara yang bisa dilakukan agar seorang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan bulan lalu Pak ya, alhamdulillah kita telah membahas beberapa di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Yang pertama kemarin adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu idza amala ahadukum amalan ay yuhsinahu atau ay yutqinahu. Jadi yang pertama kemarin Pak ya, pada pertemuan yang terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang jika dia beramal dia melakukan ihsan dalam amalnya, atau itqan, yaitu profesional, tuntas dan baik. Nah, ini diantara hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai yang pertama. Kemarin juga sudah kita bahas diantara hal yang Allah cintai juga bersin Pak ya. Bagaimana kita juga sudah membahas tentang hukum adab-adab dalam bersin. Maka berikutnya insyaallah taala kita akan masuk pada hadis berikutnya Pak ya. Disebutkan di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala cintai yang lain. Kali ini adalah hadis riwayat Abu Daud, hadis yang hasan dari sahabat Ya'la. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaghtasilu bil baraz bila izarin fasa'ida al minbar fahamidallah wa athna alaihi. Jadi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seseorang Pak ya, yaghtasilu bil baraz bila izar. Orang ini mandi bil baraz. Baraz itu artinya tanah lapang. Jadi dia mandi di tempat yang terbuka, terlihat oleh orang. Bila izar, bahkan tanpa sarung. Jadi orang ini mandi di tempat yang terbuka tanpa sarung. Fasa'idal minbar, maka seketika Nabi SAW naik ke atas mimbar. Fahamidallah wa athna alaih, maka Nabi memuji Allah. Artinya ingin berkhutbah Pak ya, ingin menyampaikan nasihat. Maka memulai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was-satr. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Jadi Nabi SAW naik ke atas mimbar dan memberikan nasihat kepada para sahabat. Kata Nabi, innallaha hayyun sittir. Allah Subhanahu wa taala itu maha malu dan maha tersembunyi. Yuhibbul haya was-satr. Nah, ini Pak ya, ini yang akan kita bahas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai al-haya. Al-haya itu rasa malu. Allah Subhanahu wa taala mencintai al-haya was-satr, dan menutup atau bersembunyi gitu Pak ya, menutup hal-hal yang tidak boleh dilihat. Jadi ini yang dicintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul haya was-satr. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Maka kalau salah seorang di antara kalian mandi, maka tutuplah dirinya. Karena kan tadi ini respon Pak ya, respon dari salah satu atau salah seorang yang mandi di tanah yang lapang, terlihat oleh orang bahkan tanpa sarung. Artinya dia nggak punya rasa malu nih orang ini tadi. Tidak menutup dirinya ketika mandi. Maka Nabi tegur. Dan teguran Nabi itu langsung Nabi sampaikan secara umum, ingatkan sahabat yang lain. Jadi kata Nabi SAW, innallaha hayyun sittir. Allah itu maha malu dan maha tersembunyi. Dan Allah mencintai sifat malu dan mencintai juga ketersembunyian, artinya menutup dirinya.
dalam hal-hal yang tidak boleh dilihatkan. Dan fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Kalau salah seorang yang kalian mandi maka tutup. Jangan perlihatkan auratnya di depan orang lain. Maka ini banyak sifat yang dijelaskan oleh Nabi SAW di antara sifat yang Allah cintai, yaitu al-haya was-satr, yaitu rasa malu dan menyembunyikan. Maksudnya apa? Malu itu kan artinya kita nggak mau gitu Pak ya, orang tahu aib kita. Artinya kita nggak mau orang itu, atau haya dalam ta'rif atau dalam definisi para ulama adalah inqibadun nafs. Artinya kita menahan diri, jangan sampai orang itu mencela kita karena kita melakukan sesuatu yang memalukan gitu Pak ya. Itu haya. Dan satar yaitu menutup diri dari aib-aib, dari hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Maka ini Pak ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai sifat ini. Jadi rasa malu. Ini diantara sifat yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Bahkan rasa malu ini itu kata Nabi, bahkan bukan kata Nabi SAW, itu merupakan bagian dari iman. Jadi diantara tanda orang itu beriman ketika dia punya rasa malu, yaitu dalam hadis riwayat Muslim. Jadi di hadis yang lain Nabi itu pernah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah kata Nabi adalah imatatul adza 'anit thariq. Yaitu ketika kita menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, kemudian kata Nabi wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah merupakan cabang dari keimanan. Jadi rasa malu ini gitu Pak ya, ini adalah akhlak yang mulia. Kenapa? Karena dia merupakan cabang keimanan. Jadi dia merupakan keimanan. Orang yang punya rasa malu, maka dia orang yang beriman. Kenapa demikian Pak? Ya karena rasa malu ini itu akan menghalangi seseorang dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kenapa malu ini dikatakan di antara cabang keimanan? Maka kata para ulama ketika menjelaskan hadis itu, karena rasa malu ini akan menghalangi seseorang dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi ini Pak ya, rasa malu ini. Orang kalau masih punya rasa malu secara fitrah manusia gitu Pak ya, kalau orang punya rasa malu, maka dia tidak akan mau berbuat dosa dan maksiat. Kenapa demikian? Karena dosa itu punya karakter Pak ya. Ada dua karakternya kata Nabi, yaitu membuat orang gelisah. Jadi membuat orang yang melakukannya gelisah, dan membuat orang yang melakukannya malu. Itu dosa, karakter dosa. Tapi katakan di hadis yang lain, kata Nabi apa? Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatali alaihin nas. Ini karakter dosa Pak ya. Di hadis yang lain Nabi katakan al-ithmu, dosa itu ma haka fi nafsik. Karakter yang pertama adalah membuat kamu gelisah. Jadi kamu kalau melakukan ini pasti kamu gelisah, nggak nyaman. Maka itu dosa. Jadi itu indikasi dosa yang pertama adalah, nah kita kalau melakukan ini nyaman, tenang atau gelisah. Kalau seandainya ada sebuah perbuatan yang kita lakukan ternyata membuat gelisah, nah ini bisa jadi ini adalah dosa. Ini yang pertama, jadi gelisah kata Nabi. Maha kafi nafsik. Yang kedua, wa karihta ayyatali alaihin nas. Dosa itu kamu pasti nggak mau orang lain tahu. Nah ini artinya malu Pak ya. Artinya kita pasti malu kalau orang lain tahu bahwasanya kita melakukan ini. Kita nggak mau orang lain tahu bahwa kita pernah mengucapkan ini misalnya. Nah itu malu. Makanya ini Pak ya, dosa itu memalukan pasti. Ini hukum asal Pak ya. Kita tidak bicara orang yang sudah overdosis dosanya, beda Pak ya. Jadi secara fitrah manusia dia punya rasa malu. Secara fitrah, secara asal. Jadi orang yang masih bersih hatinya, masih sesuai dengan fitrahnya, dia punya rasa malu ini, punya keimanan ini.
yang membuat dia kemudian menghindari dosa dan maksiat. Artinya dia malu. Ketika mau lakukan dosa dia malu, nggak mau. Nanti orang lain tahu, saya nggak mau. Nah, beda dengan orang yang sudah terus-menerus berbuat dosa. Ini beda lagi, Pak ya. Jadi orang yang terus berbuat dosa dan maksiat terus-menerus tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fitrahnya jadi terbalik kadang. Kenapa? Karena dosa itu kan mengotori hati, Pak ya. Setiap kali kita itu berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan tancapkan titik hitam dalam hati kita. Semakin bertambah dosa kita, maka semakin tambah titik hitamnya sampai gelap hati kita. Nah, kalau sudah gelap, maka terbalik. Hati kita jadi terbalik, Pak ya. Yang tadinya malu melakukan dosa dan maksiat, maka kalau sudah hitam hati kita, justru nanti malah kita tidak lagi malu dalam melakukan dosa dan maksiat. Nah, ini dampak buruk dosa, Pak ya. Jadi dia bisa merubah fitrah. Jadi bisa merubah fitrah. Itu dosa. Jadi secara asal manusia itu, kata Nabi SAW, itu punya rasa malu ini. Dan ini merupakan bagian keimanan. Karena dengan rasa malu ini, orang tersebut akan menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Bahkan orang yang punya rasa malu, pasti dia akan mendatangkan kebaikan. Itu kata Nabi, Pak ya. Di hadis yang lain lagi. Jadi berbicara tentang rasa malu ini tuh banyak hadisnya. Jadi di hadis yang lain, bahkan ini hadis Bukhari Muslim, Nabi itu pernah bilang, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Bahwa rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Atau dalam lafal yang lain, al-haya'u khairun kulluhu. Nabi katakan rasa malu itu baik semuanya. Nah, ini Pak, ini rasa malu. Jadi dia merupakan keimanan, tanda keimanan seseorang, dan dia pasti mendatangkan kebaikan. Orang yang memiliki rasa malu, dia akan mendapatkan hal-hal yang positif dari rasa malunya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan rasa malu itu ini adalah asas, Pak ya, dalam beragama. Karena kalau kita lihat, kalau dalam menjalankan kehidupan agama gitu, Pak ya, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, itu butuh dengan rasa malu. Yaitu misalnya apa? Ketika berhadapan dengan hal-hal yang wajib. Jadi kenapa kita sholat 5 waktu? Kenapa kita puasa Ramadan? Di antara sebabnya adalah karena kita malu. Kita malu sama Allah kalau kita nggak sholat. Kita malu sama Allah kalau kita nggak puasa di bulan Ramadan. Itu kan malu, Pak ya, membuat kita lebih baik. Begitupun ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang haram, minum khamr, daging babi, kita nggak mau makan itu. Kenapa? Kita malu. Kita malu. Bahkan bukan hanya malu kepada Allah, kita malu juga kepada orang yang lain. Nah, itulah malu. Dia asas, termasuk asas yang baik dalam beragama. Sehingga kita itu harus memiliki rasa malu ini, Pak ya. Jadi al-haya'u syu'batun minal iman, kata Nabi. Rasa malu itu merupakan cabang dari keimanan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu pasti akan mendatangkan kebaikan, kata Nabi. Pasti. Bahkan Nabi SAW pun adalah pribadi yang malu, Pak ya. Itu dikatakan dalam hadis yang lain lagi. Jadi dalam hadis Bukhari Muslim juga, Nabi dikatakan bahwa kana Nabi SAW ashadda hayaan minal azra. Bahwa Nabi itu bahkan memiliki rasa malu yang lebih besar daripada para gadis. Kan gadis itu biasanya malu-malu, Pak ya. Nabi itu punya rasa malu yang lebih besar lagi daripada mereka. Menunjukkan bagaimana Nabi itu adalah pribadi yang memiliki rasa malu. Nah, ini Pak ya, ini tentang rasa malu. Maka seorang yang memiliki rasa malu, maka dia pertama, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu merupakan tanda keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pasti akan mendatangkan efek positif, hal-hal baik buat dia. Tidak ada rasa malu itu mendatangkan hal-hal negatif, itu enggak ada. Kenapa? Karena Nabi katakan sendiri, al-haya'u khairun kullu.
bahwa rasa malu itu pasti baik, pasti mendatangkan kebaikan semuanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman yang jadi masalah adalah kadang ada orang malu itu malah menghalangi dia dari kebaikannya, tidak Pak? Kadang ada rasa malu itu menghalangi dia dari kebaikan. Contoh, gitu Pak. Kalau seandainya ada orang yang katakanlah dia punya hafalan Quran, tidak ada yang hafal Quran kecuali dia misalnya di situ, di masjid itu. Kemudian dia disuruh jadi imam, dia nggak mau, malu Itu malunya baik atau enggak Pak? Orang malu jadi imam, padahal dia bisa. Itu baik atau buruk Pak? Kira-kira baik atau buruk Pak? Buruk Pak ya? Atau orang malu misalnya untuk apa? Untuk baca Quran di depan umum. Kadang ada malu Pak ya. Jadi kadang kita tuh mau baca Quran depan umum gitu, itu kadang malu kita. Nah, itu malunya baik atau buruk Pak? Buruk Pak ya. Nah, maka ini kadang jadi pertanyaan gitu Pak ya. Tadi Nabi bilang dalam hadis Bukhari Muslim, al-haya'u khairun kullu, atau al-haya' la ya'ti illa bi khair. Rasa malu pasti mendatangkan kebaikan, tidak pernah mendatangkan keburukan. Tapi kadang gitu Pak ya, kita merasakan kadang ada rasa malu yang justru menghalangi kita dari kebaikan. Apakah hadis ini salah? Maka jawabannya enggak. Maka para ulama menjelaskan, seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis itu, al-haya la ya'ti illa bi khair, bahwasanya rasa malu pasti mendatangkan kebaikan, maka beliau jelaskan kadang ada di tengah kita rasa malu itu justru menghalangi dari kebaikan. Maka secara bahasa itu bukan disebut rasa malu sebenarnya. Jadi malu yang menghalangi kita dari kebaikan itu bukan malu namanya, bukan haya kata Imam An-Nawawi, tapi apa? Ajzun wa khawr. Tapi itu adalah rasa takut dan lemah. Nah itu Pak ya, jadi itu melemah sebenarnya, itu adalah kelemahan. Ketika seorang bilang dia malu, misalkan dia malu baca Quran, kenapa? Saya belum bisa baca Quran, masih jelek bacaannya. Malu dia menghalangi dari kebaikan, maka itu bukan malu kata Imam Nawawi, itu bukan haya, tapi itu apa? Ajzun, itu kelemahan, itu khawr, itu adalah kelemahan diri. Jadi bukan malu itu. Kalau haya, rasa malu pasti mendatangkan kebaikan. Tapi kalau tadi Pak ya, jadi kita memang sudah terbiasa bilang itu adalah rasa malu, tapi sebenarnya itu adalah kelemahan diri kita. Kita lemah, kita nggak mau berjuang, jadi malu untuk belajar Quran, malu untuk bersedekah misalnya, malu segala macam yang menghalangi kita dari kebaikan. Maka itu sejatinya adalah kelemahan diri kita yang harus dilawan justru. Karena tadi Pak, haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu pasti mendatangkan kebaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama bahkan ada yang membagi Pak ya, rasa malu itu ada al-haya al-mamduh, ada rasa malu yang terpuji, yaitu tadi Pak ya, yang membuat orang terhindar dari dosa dan maksiat, yang membuat orang terhindar dari keburukan. Ini rasa malu yang terpuji. Yang kedua ada al-haya al-madmum, jadi rasa malu yang tercela. Nah ini yang dimaksudkan tadi kelemahan tadi Pak ya, khawr, jadi rasa malu yang justru menghalangi dari kebaikan. Maka ini adalah al-haya al-madmum, ini rasa malu yang tercela. Maka ini Pak, ini yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai al-haya, mencintai rasa malu. Dan ini sudah ada gitu Pak dalam fitrah manusia secara asal, insyaallah sudah ada rasa malu ini. Hanya tadi dia kadang berubah. Semakin banyak orang berbuat dosa dan maksiat, itu berubah kadang, terbalik fitrahnya. Nah ini hadis yang pertama. Nah kadang hadisnya singkat, baik kita masuk pada hadis berikutnya. Di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala cintai kali ini adalah hadis yang hasan juga dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Kalau tadi hadis yang pertama tentang rasa malu adalah hadis riwayat Abu Daud, berikutnya adalah hadis riwayat Tirmidzi, hadis yang hasan juga
dari jalan Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya yaitu Shu'aib, an jaddih dari kakeknya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, jadi kakeknya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya Amr bin Al-As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang terlihat pada dirinya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan padanya. Nah, ini makna hadisnya apa ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang terlihat pada diri seorang hamba ini nikmat yang Allah berikan padanya. Nah, ini hadisnya hadis yang singkat Pak ya. Ada hadis yang lain. Jadi hadis ini sebab urutnya. Nah, kalau hadis itu sebab urut Pak ya. Kalau ayat sebab nuzul, sebab turun. Kalau hadis namanya sebab urut. Jadi di hadis yang lain sebab urut hadis ini, jadi sebab Nabi mengucapkan hadis ini, itu Nabi melihat ada orang yang pakai baju yang sangat jelek banget bajunya. Jadi dia pakai pakaian yang sudah tidak layak dipakai. Maka Nabi tanya kepada orang ini, ala kamalun, wahai fulan, apakah kamu punya harta? Maka kata orang ini, na'am, ya saya punya harta. Maka Nabi tanya lagi, min ayyi malin, hartamu itu apa saja, berupa apa saja? Maka orang ini katakan, atani malan minal ibli wal ghanami wal khayli wal raqiq. Orang ini bilang, saya punya harta, saya punya ternak kambing, saya punya ternak unta, saya punya beberapa ekor kuda, dan saya punya beberapa orang budak. Jadi kira-kira kaya atau enggak Pak? Orang ini Pak kaya Pak ya, tapi baju dia lusuh banget, sudah tidak layak pakai. Maka Nabi tanya, kamu punya harta atau enggak? Orang itu punya, iya saya punya. Dan ternyata hartanya banyak ya Pak. Saya punya ternak unta, saya punya ternak kambing, saya punya beberapa ekor kuda, dan saya punya beberapa orang budak. Maka Nabi katakan bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu harta sebanyak itu, falyura atharu ni'matihi 'alaik, maka tampakkanlah pada dirimu nikmat yang Allah berikan kepadamu itu, tampakkan. Nah, di sini Pak, ini juga diantara hal yang kadang banyak diantara kita itu tidak tahu hal ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala senang, justru cinta ketika Allah kasih orang keluasan rezeki misalnya, ya dia harus syukuri dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia gunakan nikmat itu. Gunakan. Artinya dia punya uang untuk beli baju yang bagus, beli. Ini diantara syukur nikmat, baik kata para ulama bahkan. Jadi diantara bentuk syukur nikmat itu adalah kita menampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu. Makanya Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu, maka fahaddits, nyatakan. Di antara bentuk nyatakan adalah kita tampakkan gitu Pak. Allah kasih kita alhamdulillah keluasan rezeki, kita bisa beli baju yang bagus menutupi badan kita, maka beli. Itu yang ingin Nabi sampaikan kepada orang ini. Jadi jangan kamu punya banyak harta tapi kamu justru malah apa? Pakai baju yang sangat lusuh. Maka hadis ini mengatakan, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi 'ala 'abdihi. Allah itu suka, justru cinta kepada seorang hamba yang dia menampakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Namun dalam hal ini harus ada dua syarat Pak ya. Jadi kata para ulama, betul, seorang itu dianjurkan untuk menampakkan. Allah berikan dia harta, bisa beli pakaian yang bagus, beli yang cocok buat dia. Kendaraan segala macam silakan. Itu memang dianjurkan Pak ya. Tapi ada dua syaratnya kata para ulama. Jangan berlebihan. Yang kedua, jangan sombong. Itu dua ini. Sebagaimana hadis Nabi yang lain,
Di hadis Nabi yang lain Nabi katakan apa? Kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi israfin wala makhilah. Jadi hadis yang lain Nabi juga sudah kasih batasan, Pak ya. Kata Nabi, kulu, silakan kalian makan apapun yang halal terserah. Washrabu, minum apapun yang halal silahkan, kata Nabi. Walbasu, pakai pakaian apapun silahkan, kata Nabi. Yang halal bagi laki-laki silahkan, bagi perempuan silahkan. Kemudian watasaddaqu, bersedekahlah kalian, kata Nabi, dengan dua syarat, min ghairi israfin, tidak berlebihan, wala makhilah, tidak sombong. Bukan niatnya itu meninggikan diri, bukan niatnya itu merendahkan orang yang mungkin tidak mampu gitu, Pak, bukan. Tapi ya sekedarnya aja. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kemudahan rezeki gitu, Pak, maka jangan kita justru malah memilih untuk hidup sengsara, seperti itu maksudnya. Tapi bukan berarti menyombongkan diri, bukan berarti berlebihan, enggak, sederhana aja. Itu maksudnya, Pak ya. Jadi sederhana sesuai dengan semestinya. Karena apa? Karena tadi ya, Pak ya, Allah Subhanahu wa taala suka, cinta bahkan kepada hambanya yang dia itu menampakkan nikmat Allah yang Allah kasih ke dia. Karena itu diantara bentuk syukurnya dia gunakan. Apalagi dia gunakan dalam ketaatan gitu, Pak ya. Misalkan dia punya rezeki yang luas, dia beli baju yang bagus buat sholat misalnya, itu kan ketaatan justru. Allah Subhanahu wa taala cinta. Tapi tadi tidak sombong, tidak berlebihan. Berlebihan itu maksudnya apa? Kadang ada baju itu mahal, Pak, yang luar biasa. Jadi baju aja kadang berapa, Pak, yang paling mahal itu, Pak? Yang miliaran ada nggak, Pak? Ada, Pak ya, baju. Orang jual baju miliaran kadang. Atau tas lah biasanya kalau ibu-ibu, Pak ya. Itu mahal sekali. Nah, itu berlebihan. Itu berlebihan. Ini juga dilarang. Itu mubadzir, ya, Pak. Tapi ya biasa aja. Artinya dia tidak menyombongkan diri, tidak berlebihan, tapi juga tidak kemudian merendahkan dirinya. Tidak merendahkan dirinya. Tapi sesuai. Ketika Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat, ya sudah, dijalankan. Bahkan tadi Nabi marah banyak kepada orang ini. Orang ini sudah punya banyak harta, tapi dia pakai baju yang enggak layak pakai justru. Kalau tidak mampu ini beda urusan, Pak ya. Ini Allah maafkan. Tapi ketika seorang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk syukur dia ya tampakkan rizki itu. Jadi kalau baju ya tampakkan bajunya gitu, Pak ya. Artinya dia pakai baju yang layak. Tidak kemudian malah merendahkan dirinya. Atau ketika dia punya rezeki ya dia sedekahkan, dia berikan sedekah ke orang lain. Dia salurkan ke dalam ketaatan. Ini juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, Pak ya. Jadi ini hadis yang kedua. Nah seringkali hadis ini kadang juga banyak orang bertanya, Pak ya, kenapa? Karena ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain riwayat Abu Daud yang seakan-akan bertentangan dengan hadis ini, yaitu apa? Nabi pernah bilang juga al-badadzatu minal iman. Jadi di hadis yang lain Nabi itu pernah bilang al-badadzatu minal iman, bahwa badadah itu artinya sederhana gitu, Pak ya, berpenampilan rendah atau rendah diri kalau bahasa kita. Al-badadzatu minal iman. Jadi merendahkan diri itu merupakan bagian dari keimanan. Nah, itu kadang seakan-akan bertentangan dengan hadis ini gitu, Pak ya, yang di sini menyebutkan harus menampakkan. Sementara hadis yang lain mengatakan al-badzadah, bahwa kita pakai yang jelek itu adalah diantara keimanan. Maka para ulama menggabungkan hadis ini, maksudnya adalah tengah-tengah gitu, Pak ya. Jadi hadis yang menampakkan itu artinya adalah motivasi untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadis yang mengatakan al-badzadah, itu sederhana merupakan dari keimanan, adalah hadis yang memotivasi kita untuk tidak berlebihan. Jadi maksudnya tengah-tengah gitu, Pak ya. Jangan kita itu berlebihan, mubadzir. Jadi tengah-tengah. Jadi apa manfaat dan kita bisa beli dan itu sesuai dengan apa yang kita mampu gitu, Pak ya, maka beli baju itu. Tampakkan. Ini kalau bicara baju, Pak ya, seringnya, Pak ya. Atau makanan silakan. Ini diantara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi Pak ingat dua syaratnya kata para ulama, tidak berlebihan dan tidak sombong. Ini sifat yang kedua, Pak ya, yang Allah cintai pada pertemuan kalian. Jadi Allah itu suka
Kalau kita punya nikmat yang Allah berikan, nah tampakkan. Baik dalam baju, gitu Pak, atau dalam makanan, atau yang lebih bagus lagi, kita tampakkan dalam ketaatan. Itu lebih bagus lagi. Jadi tampakkan, kita gunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu. Allah kasih nikmat sehat, maka tampakkan. Dengan sehat ini kita beribadah, kita rajin sholat, gitu Pak ya, atau bahkan kita berangkat haji, umrah misalnya. Nah, itu diantara bentuk menampakkan nikmat Allah dalam diri kita. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini. Dan terakhir Pak ya, hadis yang terakhir berikutnya adalah di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala cintai pula, datang dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi Pak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Nah, ini hadis, ini juga ada dalam hadis Arba'in Pak ya. Jadi Allah berfirman, hadis qudsi, kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Jadi Allah sini dalam hadis ini bilang dua hal. Yang pertama, tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling Aku cintai daripada hal-hal yang wajib. Ini yang pertama Pak ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan hal yang paling Aku cintai melebihi hal-hal yang wajib. Artinya di antara hal yang sangat Allah cintai ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah adalah ketika hamba ini melakukan hal-hal yang wajib. Itu Allah cinta. Jadi ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, dia melakukan hal-hal yang wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakatnya, kemudian haji. Ini kan wajib-wajib Pak ya. Kalau seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan ini, itu Allah paling cinta. Atau dalam kata lain bisa kita bilang Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kewajiban. Itu yang pertama. Ini tingkatan atas. Karena kan setiap hamba itu beda-beda Pak ya, amalnya itu. Dia mendekatkan diri kepada Allah itu kan beda-beda amalnya. Masing-masing ada mungkin yang beramal lewat sedekah, gitu Pak ya. Ada yang lewat puasa. Maka di antara tingkatan-tingkatan mendekatkan diri kepada Allah yang paling tinggi adalah ketika seorang mendekatkan diri dengan amal-amal wajib. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Baru di bawahnya kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbah, kecuali aku pun pasti cinta juga kepada hamba ini. Dia ada dua Pak ya. Jadi kalau orang melakukan amalan-amalan wajib, itu paling Allah cintai. Amalan sunnah di bawahnya. Amalan sunnah itu di bawahnya. Artinya apa? Allah itu lebih cinta amalan wajib daripada amalan sunnah. Itu maksudnya. Jadi kalaulah ada orang, karena kadang kita terbalik Pak ya, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan kan sebentar lagi Pak, sebulan lagi insya Allah. Kita sudah di bulan Sya'ban sekarang. Di bulan Ramadan, nah ini sering kejadian nih. Lebih banyak orang sholat tarawih daripada sholat zuhur. Ya tidak Pak? Kalau kita lihat di masjid, banyakkan mana Pak? Zuhur atau tarawih? Zuhur itu hukumnya apa Pak? Wajib. Tarawih sunnah. Nah itu kadang kita salah tuh. Kita lebih mentingin yang sunnah daripada yang wajib. Padahal Allah lebih cinta apa Pak? Yang wajib. Itu maksudnya hadis ini. Jadi orang itu, gitu Pak ya. Ini kalau simpelnya Pak ya, orang itu kalau dia menjaga yang wajib saja itu sudah baik. Sudah baik. Bahkan di hadis yang lain itu ada sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi dalam hadis Muslim Pak ya. Jadi sahabat ini nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah?" Ini hadis yang lain Pak ya, dalam hadis riwayat Muslim. Jadi ada orang nanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah,
bagaimana pendapatmu kalau saya cuman sholat 5 waktu aja? Wasumtu Ramadan, dan saya cuman puasa Ramadan doang. Nggak ada puasa sunnah lain, nggak ada. Dan saya menjalankan yang halal, saya menjauhi yang haram. Saya nggak nambah amalan sunnah apapun, kata orang ini. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Maka Nabi katakan, na'am, iya. Nah itu Pak ya. Jadi orang kalau misalnya dia cuma melakukan amal wajib saja, apakah itu sudah cukup membuat dia masuk surga? Jawabannya iya, kata Nabi. Karena itu wajib. Dia menjalankan hal yang wajib. Tapi kalau dibalik Pak, kalau ada orang mengamalkan berbagai macam amalan sunnah tapi wajibnya enggak, kira-kira gimana Pak? Masuk surga enggak Pak? Enggak berguna Pak ya, karena sholat itu kan rukun Islam. Sholat, zakat, haji misalnya, itu kan rukun Islam. Makanya ini maksud dari hadis ini. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sangat cinta kepada seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib. Ini yang pertama. Jadi dia jaga tuh amalan wajibnya. Tapi kalau dia tambah dengan amalan sunnah, gitu ya, maka semakin bertambah cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kemudian kita meninggalkan yang sunnah, bukan Pak ya. Tapi amalan sunnah itu apa? Untuk menambah kecintaan. Jadi kalau kita bicara tentang amalan sunnah, apa fungsi dari amalan sunnah? Di antaranya adalah menambah kecintaan Allah tadi. Itu fungsi yang pertama amalan sunnah. Jadi sholat-sholat sunnah kita, gitu Pak ya. Puasa-puasa sunnah kita, sedekah-sedekah sunnah kita selain zakat, itu untuk menambah kecintaan Allah kepada kita. Yang kedua, fungsi amal sunnah adalah untuk apa? Untuk menambal. Di hadis yang lain lagi Nabi katakan untuk menambal kekurangan di amal-amal yang wajib. Contoh misalnya sholat 5 waktu kita wajib ya Pak ya. Kira-kira ada kurangnya nggak Pak? Banyak Pak ya, yang nggak khusyuk lah gitu Pak ya, atau yang pas sholat malah ingat kunci motor di mana gitu Pak ya, kan banyak tuh kadang kita tuh kemana-mana nggak khusyuk kita kan. Maka amalan sunnah itu menambal ini yang kurang-kurang itu, yang kurang-kurang tadi. Begitu juga puasa kita Pak ya, banyak sekali pasti kekurangannya. Maka amalan sunnah itu fungsinya apa? Yang kedua, untuk menambal. Itu dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi katakan ketika hari kiamat gitu Pak ya. Jadi ketika dihisab amalan, sholatnya kurang misalnya, maka Allah akan katakan, unzuru hal li abdi min tatawwu. Coba lihat, dia punya amal sunnah enggak? Maka ditambal. Ini fungsi yang kedua dari amalan sunnah. Maka ini Allah cintai. Jadi kalau orang melaksanakan yang wajib, ditambah dia menjaga hal-hal yang sunnah, maka kecintaan Allah semakin bertambah. Kalau cinta Allah sudah sangat tinggi, apa yang akan terjadi? Nah, di sini banyak di hadis berikutnya. Jadi kata Allah, fa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba. Di hadis yang sama Pak ya, di hadis riwayat Bukhari. Kata Allah, kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan membimbing pendengarannya. Dia akan dijaga oleh Allah. Dia tidak akan mendengar hal-hal yang haram, dijaga sama Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bi. Aku akan jaga juga pandangannya. Jangan sampai dia melihat hal-hal yang haram. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan juga jaga tangannya Allah itu. Jangan sampai dia melakukan hal yang haram. Wa rijlahu allati yamshi biha. Begitu juga kakinya, langkah kakinya Allah akan bimbing. Nah, itu Pak, dibimbing oleh Allah. Kalau orang itu sudah dicintai. Bahkan tidak hanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'alani la'utiyanna wada in ista'adzani la u'idzanna. Kalau dia minta, pasti aku akan kasih. Bukan aku akan kasih, tapi Allah katakan pasti, la u'tiyanna. Allah tekankan. Kalau dia minta sama aku, kata Allah Subhanahu wa taala, minta apapun, kalau aku sudah cinta padanya, la u'tiyanna, pasti aku akan kasih apa yang dia minta. Wala in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la u'idzanna, aku akan lindungi dia. Ini Pak ya, ini diantara keuntungan ketika seorang sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia akan Allah bimbing, dan apapun yang dia minta Allah kasih. Apapun, atau dia minta perlindungan, Allah akan lindungi dia. Ya tidak Pak?
Apakah ada buktinya, Pak? Orang yang sudah mendapatkan hal ini ada. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah, bukan, Pak? Kekasih Allah, Khalil. Khalil itu di atas cinta, kekasih, Pak, Khalil. Lihat ketika Nabi Ibrahim sudah Allah cintai, ketika dia minta perlindungan, apakah Allah lindungi, Pak? Allah lindungi. Api ketika dilemparkan, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang besar, api itu jadi dingin. Itu bukti hadis ini. Kata Allah, kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba, kalau dia minta, aku kasih. Kalau dia minta perlindungan, aku lindungi. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka demikian, Pak, ya, pertemuan kita pada kali ini. Jadi ada 3 hadis yang kita bahas. Di antara sifat-sifat Allah cintai, yang pertama tadi adalah rasa malu. Yang kedua, Allah mencintai seorang hamba yang menampakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam dirinya. Dan yang ketiga, Allah mencintai seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal wajib ditambah amal-amal sunnah. Maka ini pertemuan kita pada kali ini, Pak, ya. Insyaallah taala jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Bismillah. Tidak ada kayaknya, Pak, ya. Silakan, tafadhol, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang membedakan ya antara orang menikmati atau mensyukuri apa yang Allah kasih? Batasannya dengan ria. Nah, batasannya apa, ya? Baik. Artinya orang itu mensyukuri apa yang Allah kasih No. dirinya. Terus di satu sisi dia menjaga untuk tidak ria. Jadi apa pembeda gitu, Pak, ya, antara orang itu mensyukuri nikmat Allah dengan ria? Maka bedanya memang tipis, ya, Pak. Jadi membedakan itu adalah hati. Jadi ria ini kan dia adalah hati. Sehingga yang tahu dia ria adalah Allah, kemudian dia. Jadi orang lain itu nggak bisa. Walaupun mungkin orang yang ria terlihat gitu, Pak, ya. Terlihat, tapi kita nggak bisa menghukumi orang itu karena itu amalan hati. Itu amalan hati. Makanya kenapa Nabi sangat takut dengan ria itu, karena tadi dia tipis banget. Makanya Nabi katakan akhwafu ma akhafu alaikum. Hal yang paling aku takutkan kepada kalian para sahabat, Pak, ya. Bahkan itu para sahabat itu orang soleh. Kata Nabi, hal yang paling aku takutkan kepada kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil, yaitu ria itu. Karena memang tipis gitu, Pak, ya. Kita nggak bisa bedain orang ini ria atau mensyukuri nikmat. Maka itu kembali kepada masing-masing pada akhirnya. Jadi kalau kita tahu, oh, kita nggak bisa nih, gitu, Pak, ya. Kita kalau seperti ini, kita lemah, gitu, Pak, ya. Kita akan terjumus kepada ria. Nah kalau seperti itu, nah ini kita harus memilih memang zuhud, gitu, Pak, ya. Jadi itu kepada diri sendiri. Sementara hadis tadi itu adalah umum, gitu, Pak, ya, kepada orang secara umum. Tapi ketika kita bicaranya individu, nah kadang ada orang yang memang dia nggak bisa, gitu, Pak, ya. Dia memang kalau seandainya dia menampakkan sedikit suka bablas, gitu, ya, suka timur riaknya. Nah itu dia milih sederhana, nggak masalah. Seperti kalau sahabat itu Abu Dzar Al-Ghifari itu milih jadi zuhud. Jadi bahkan dia itu nggak mau megang harta, gitu, ya, karena dia takut sombong, takut riak dan segala macam. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Maka kalau memilih seperti itu, nah itu pilihan pribadi, gitu, ya. Jadi memang hati. Jadi kita nggak bisa bilang orang, oh ini ria nih, enggak. Tapi ya dia aja yang tahu. Nah dia tahu dirinya sendiri, nah dia yang menekan itu, dia yang lawan ria itu sendiri. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, wa iyyakum. Ada lagi mungkin, Pak? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Dua syarat, gimana kalau seandainya seorang hamba itu dalam kondisi diberikan banyak kelebihan sama Allah masalah harta, lalu dia saya itu kebingungan masalah batasan, kayak kan kita punya harta berlebihan, akhirnya kita pakai harta itu untuk membeli sesuatu yang banyak, gitu. Misalkan rumah yang lebih dari satu, atau tanah yang lebih dari satu, atau baju yang banyak, gitu. Jadi banyak model, gitu, macamnya, gitu.
Nah, di sisi lain kita juga berusaha untuk menjaga hati, berusaha untuk berbuat, tapi Allah kasih lagi yang banyak gitu. Jadi akhirnya Kenapa? akhirnya harta itu jadi apa ya? Jadi apakah ini berlebihan atau enggak gitu. Dan khawatir bahwa apakah jangan maksudnya jangan saya lihat nih sama ini gitu. Jangan saya ini nih gitu. Dan semakin dikasih itu semakin khawatir gitu. Maksudnya batasan apa kira-kira yang bisa dijadikan indikasi gitu, untuk bisa tetap menjaga bahwa oh ya kita berarti melakukan apa yang Allah kasih. Masya Allah. Memang seperti itu Pak ya. Jadi kadang di antara karunia Allah sebenarnya Pak ya, ketika orang itu dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang luas. Nah di sini kadang kita nggak tahu tuh apa bedanya berlebihan dan lain gitu Pak ya. Apakah membeli sesuatu yang banyak itu masuk ke dalam berlebihan atau tidak? Maka berlebihan itu secara bahasa israf itu adalah ketika itu bertambah dari apa yang dia butuhkan gitu Pak ya. Itu bertambah dari yang tidak dia butuhkan. Jadi hitungannya adalah bukan banyak atau sedikit. Dia butuh enggak dalam hal itu? Jadi itu yang dilihat ya Pak ya. Dia butuh atau enggak? Kalau di luar dari kebutuhan dia, nah ini bisa masuk ke dalam israf. Jadi bukan banyak sedikitnya. Kadang ada orang memang kebutuhannya banyak. Misalkan rumahnya besar, kenapa? Anaknya ada 20 misalnya gitu Pak ya. Nah, kan butuh rumah yang besar. Nah itu enggak berlebihan dia. Kenapa? Karena dia butuh. Gitu Pak ya. Maka bukan dari banyak dan sedikitnya, tapi dilihat dari butuh atau tidaknya. Itu israf. Kalau mubadzir jadi beda Pak ya. Ada israf, ada mubadzir. Kalau mubadzir itu kita menyalurkan harta kita bukan pada tempatnya, itu mubadzir. Tapi kalau israf melebihi kebutuhan. Jadi ketika misalkan ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang rezeki yang banyak gitu Pak ya. Dan dia butuh memang seperti mungkin dia butuh seperti investasi itu butuh Pak ya. Kadang butuh buat dia 1, 2, 3 itu butuh kadang. Maka bagaimana caranya kita mengukur itu? Maka lihat kepada diri lagi Pak ya. Karena tadi kalau masalah hati itu orangnya yang tahu. Jadi ini butuh nggak buat saya? Artinya ini manfaat nggak buat saya? Pak ya. Dan ketika dia itu dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dia harus nolak gitu Pak ya. Enggak. Tapi ketika Allah kasih rezeki itu memang Allah tahu bahwa ini rezeki kamu. Kamu diuji dengan ini. Dengan rezeki ini. Makanya Umar dulu pernah nolak Pak ya. Umar itu pernah Nabi kasih uang, Umar nolak. Jadi kalau dalam hadis itu dikatakan Umar itu dikasih upah oleh Nabi sebagai balasan Umar itu jadi petugas zakat. Jadi Nabi utus. Jadi zakat itu dulu dijemput Pak ya, bukan diantar. Jadi zakat dulu dijemput. Yang petugas jemputnya itu Umar. Jadi pergi ke daerah-daerah ngambil zakat. Setelah Umar selesai, nah Nabi kasih upahnya. Gitu. Maka Umar nggak mau. Umar tolak. A'tihi man huwa afqara minni. Wahai Rasulullah, enggak. Kasih aja ke orang yang lebih butuh daripada saya. Nabi disuruh marah Pak ya. Nabi marah kepada Umar. Khudhu, kata Nabi. Enggak Umar, ambil ini. Wa ma ataka min hadzal mal wa anta ghairu musrifin fakhudhu. Kalau ada harta yang datang kepadamu, kamu nggak minta, kamu nggak berambisi untuk itu, datang kepadamu, ambil. Jadi Nabi malah suruh ambil, wahai Umar. Jangan kamu tolak. Jadi kalau ada rezeki yang Allah kasih ke kita, ya itu ambil, terima gitu Pak ya. Tapi tadi, kemudian kita diuji di situ. Nah tadi, harta itu kan ujian. Nah, kita kemudian yang mengatur. Kalau seandainya harta ini, yang kita punya banyak ini, kita butuhnya berapa gitu Pak ya. Kalau ada lebih, nah paling baik adalah diinfakkan. Nah gitu Pak ya. Makanya di hadis yang lain Nabi katakan bahwa harta manusia kan cuma 3. Ma'akala, apa yang dia makan. Kemudian wa ma labisa, apa yang dia pakai. Wa ma anfaqa, apa yang dia infakkan. Itu harta dia. Kenapa? Karena kalau harta yang lain, selain tadi, yang selain dia makan, selain dia pakai, selain dia infakkan, fa innahu tarikun li ghairi, kata Nabi. Karena harta itu nanti dikasih ke orang sebenarnya. Itu ke ahli waris. Jadi harta itu kan sebenarnya cuma turun aja, gitu Pak ya. Turun aja. Yang kita bawa ya yang kita infakkan, yang kita pakai, yang kita makan, udah itu aja. Selainnya diwariskan, gitu Pak ya. Jadi tadi batasan berlebihan itu adalah kebutuhan. Jadi kalau dia lebih daripada kebutuhan, itu bisa masuk ke dalam berlebihan. Wallahu a'lam bishawab.
Ada lagi yang terakhir mungkin Pak? Atau sudah Pak? Sudah Pak ya? Sudah jam 6? Masya Allah ya. Demikian Pak ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.